Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ramadan Zidan dengan NIM 19651036. Saya akan menjelaskan struktur organisasi dari ruang guru. Ruang guru dipimpin oleh CEO atau Chief Executive Officer. Posisi ini adalah posisi paling tinggi di suatu perusahaan. Tugas dari CEO sendiri adalah sebagai pemimpin perusahaan, namun ada hal lain yang juga menjadi tugas atau wewenang seorang CEO. Yang utama adalah kemampuan kepemimpinan yang baik. Tanpa adanya hal tersebut, seorang CEO bisa dianggap gagal dalam menjalankan tugasnya. Lalu, di bawah seorang CEO ada COO atau Chief Operating Officer. COO sendiri adalah pimpinan yang bertanggung jawab dalam pembuatan keputusan operasional perusahaan. COO disebut sebagai orang kedua setelah CEO. Bahkan di beberapa perusahaan, posisi ini disebut sebagai Chief Vice President. Di Indonesia sendiri, CEO sering juga disebut sebagai direktur utama. Tugas dari COO yaitu berfokus tampil mengurus internal perusahaan. Oleh karenanya, seorang CEO harus memiliki kemampuan teknis yang sangat baik. Di samping seorang CEO dan COO, ada penasehat. Penasehat bertugas untuk menganalisa suatu kebijakan yang dibuat dalam perusahaan serta memikirkan dampak dari kebijakan tersebut. Adapun penasehat harus memberikan masukan serta pertimbangan-pertimbangan dalam suatu ide atau program yang dikembangkan oleh perusahaan. Penasehat juga harus membuat perusahaan tetap berjalan lurus sesuai visi dan misi dari perusahaan tersebut. Di bawahnya dari sebelah kiri ada CFO dengan kepanjangannya Chief Financial Officer. Ia merupakan pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab tentang segala bidang keuangan di perusahaan tersebut. Hal itu termasuk perencanaan keuangan, pencatatan, hingga administrasi dari perusahaan. Seorang CFO bertanggung jawab kepada CEO dan membantu memberikan keputusan di bidang keuangan. Dalam perusahaan di bidang keuangan, seorang CFO adalah puncak pimpinan. Namun, untuk industri lainnya, seorang CFO biasanya menduduki posisi ketiga dalam struktur kepemimpinan. Lalu ada CTO. CTO memiliki kepanjangan Chief Technology Officer yang sering ada di perusahaan startup. CTO sering disebut sebagai kepala pengurus teknologi dalam sebuah perusahaan. CTO sangat diperlukan guna memastikan keseimbangan antara strategi teknologi dengan tujuan perusahaan dalam sebuah bisnis. Tugas CTO sendiri harus mengembangkan kebijakan, prosedur, serta memanfaatkan ekologi di suatu perusahaan. Hari ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas maupun layanan yang terfokus kepada customer eksternal. Selain itu juga mengembangkan strategi dengan tujuan meningkatkan pendapatan serta mengadakan analisis cost benefit serta analisis terhadap ROI. Lalu ada CMO. Apa itu CMO? CMO sendiri memiliki kepanjangan Chief Marketing Officer atau pimpinan yang bertanggung jawab di bagian marketing atau pemasaran suatu perusahaan. Sebagai pemimpin di bidang pemasaran, CMO memiliki tugas dan wewenang yang cukup luas. Adapun tugasnya menentukan tujuan dan pencapaian pemasaran. Sebagai pemimpin perusahaan, CMO harus menuntun perusahaan ke arah atau target yang sesuai, sehingga akan mendapatkan pasar yang tepat serta pendapatan yang tinggi.
Strateginya harus menyesuaikan dari budget dari perusahaan, sehingga tidak ada pembengkakan budgeting dalam cara pemasaran di perusahaan ini. Seorang CMO juga harus berpikir inovatif dan selalu mengembangkan trik atau cara marketing dari perusahaan tersebut. Di bawah CFO, CTO, dan CMO ada manajer. Manajer bekerja di bawah pimpinannya masing-masing dengan tugas untuk mengatur staff-staff. Masing-masing manajer di setiap bidangnya harus melakukan perencanaan untuk memenuhi target perusahaan. Manajer juga harus mengawasi dan memanajemen staf-staf di bawahnya. Adapun seorang manajer harus menentukan standar atau target untuk staf-stafnya agar kualitas kinerja dari stafnya baik dan terus berkembang. Lalu, paling bawah ada staff. Seorang staff memiliki keutamaan untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan di perusahaan. Semua yang dikerjakan harus sesuai SOP dari perusahaan, sehingga staff harus melakukan aktivitas kerja yang tepat sesuai instruksi manajer dan SOP perusahaan itu sendiri, menghasilkan produktivitas sesuai target dan ahli di bidangnya, karena dengan keahlian yang sesuai di bidangnya, seorang staff akan memiliki hasil kinerja yang baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tampilan dari Ruang Guru. Aplikasi Ruang Guru sendiri dapat diunduh secara gratis di Play Store maupun App Store. Di awal, sebelum memasuki home atau menu utama dari Ruang Guru ini, kita diberikan pilihan sesuai kategori kelas, mulai dari SD, SMP, hingga SMA. Adapun hingga pelatihan dari guru, serta juga ada kurikulum yang digunakan. Di menu ini memiliki banyak fungsi seperti ruang kelas atau ruang belajar, digital bootcamp yang berupa grup chat yang langsung dibalas atau dijawab jika kita memberi pertanyaan oleh tutor atau guru yang disediakan oleh Ruang Guru. Lalu ada ruang les yang mana kita dapat memesan guru secara offline, tidak hanya online di dalam aplikasi. Dan juga ada les online yang memudahkan siswa untuk bertanya secara langsung atau bertatap muka dengan guru saat mengerjakan tugas. Adapun ruang uji yang berisi tryout online serta hasil-hasilnya. Lalu ruang baca. Ruang baca berisi materi-materi pelajaran, info-info sekolah hingga info-info universitas yang dapat diakses secara gratis dari aplikasi. Di aplikasi ini sendiri kita dapat masuk secara gratis, lalu akan membayar jika ingin mengikuti program-program lebih lanjut yang ada di Ruang Guru itu sendiri.